Aduh, aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizak ni. Boleh pula perasan. Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan dari Garuda Muda resmi lolos ke Piala Asia U20 2025 di China. Hanya 2 tim ASEAN yang lolos yaitu Indonesia dan Thailand. Sementara Malaysia, Vietnam, Kamboja tersingkir. Garuda Muda Indonesia menahan imbang Yaman 1-1. Gol dicetak Jens Raven. Harimau Melaya gagal layak ke Piala Asia. Sedih, geng. Timnas U20 lolos ke Piala Asia setelah menahan imbang Yaman 1-1. Tebakan saya salah sih, meleset. Tebakan saya 1-0 menang, ternyata 1-1. Yaman ternyata bagus mainnya ya. Dia pressing terus, pressure terus. Cepet, luar biasa Yaman. Tapi kita cukup bangga karena kita lolos otomatis di puncak klasemen dan akan main di China nanti tahun depan Piala Asia. Gue kira udah ada perubahan. Full time ya, timnas U20, timnas wujud asli, timnas Akamsi. Asuhan Coach Fahri berhasil menyudahi pertandingan melawan Yaman dengan skor imbang 1-1. Poin positifnya adalah kita lolos ke Piala Asia boy, sebagai juara grup. Tapi jujur ini adalah sebuah alarm besar. Gua pribadi, permainan dari timnas U20 sangat tidak meyakinkan. Kalau kalian tidak setuju, silahkan, itu hak kalian. Mari kita bahas-bahas tipis-tipis pertandingannya. Coach Sapri turun dengan line up 3-5-2. Bukan kayak biasanya nih boy, biasanya dia 3-4-3 nih. Harusnya menurut gua, kalau 3-5-2, lini tengah kita bisa mendominasi permainan. Faktanya, Vigo, Aditya, Amael mangkir. Itu gak bisa berbuat banyak di lini tengah. Artinya apa? Kita butuh semifinal, Coach Sapri. Tolong. Jangan anti diaspora pak, tolong. Dengan permainan yang sangat tidak bervisi seperti ini, apakah kita bisa berbicara banyak di Asia boy? Dan gol tunggal dari seorang Jens Raven di babak pertama, di mana Doi itu nggak dapat banyak peluang, tapi dia bisa menunjukkan insting seorang striker. Keren sih dia cara nutup bolanya, balik badannya. Dan pertandingan ini itu ditonton secara langsung oleh Sintayong dan juga JJ. Mungkin Sintayong pengen ngeliat Raven secara langsung boy. Asli jujur ya, ini harus jadi bahan evaluasi nih. Terutama buat Pak Erick Thohir, karena kalau misalnya bola kita mau maju di level Asia, gak bisa begini terus boy. Ingat, ini grup di atas kertas, harusnya kita bisa menang mudah semuanya. Gak perlu kesulitan seperti ini. Di atas kertas, Timor Leste, Yaman, sama Maladewa itu di bawah kita. But it's okay, semangat berproses timnas U20 dan juga Coach Sapri. Semoga berbenah pak. Gimana lihat penampilan timnas U20 malam ini yang lolos ke Piala Asia U20? 이 더운 날씨에 선수들 고생했고 좀 더 패스나 경기력에 있어서는 좀 더 우리가 이제는 아시아로 진출해서 경기해야 되기 때문에 좀 더 빠른 경기력을 해야 될 것 같다는 생각이 좀 들었죠. Memang baik dalam kerja keras semuanya ya, walaupun cuaca sangat panas, tetapi kita karena lolos ke Asia ya, Piala Asia, bukan lagi Asia, jadi harus tingkatkan lagi kecepatan pertandingan dan performa pemain. Coach, perlu pemain bareng-bareng nggak buat 20 menit tersebut? 어떻게 생각에는 20대 좀그 기아 선수들 필요하다고 생각하시는지? 일단 수비에 있어서는 조금 필요하지 않겠나. 이제는 아시아로 뻗어나가면 우리보다 신체적인 조건이 훨씬 좋기 때문에 그런 부분에 있어서 파워맨이나 있어서 좀 더 필요하다 생각합니다. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan, karena kalau kita lolos ke Asia pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang postur tubuhnya tinggi dan baik, karena dibutuhkan yang pemain-pemain yang powernya bagus. Coach, ada peluang Jens Raven untuk dipromosikan ke timnas senior mungkin tahun depan atau entah itu kapan? Jens Raven. 그 라비안 지금 두번 혹시 내년에는 20세, 22세 성인 같으면 좀 올릴 생각 없어요? 아직 그 정도 해서는 절대 안 된다. 본인 스스로 더 파워 키워내고 더 스피드 있고 투쟁 있게 해야 된다. 그런 정도 가지고는 내 축구에 있어서 스트라이커로서 발전할 수 없다. Segitu aja sangat kurang. Masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu aja yang tidak akan pas untuk striker di timnas senior. Coach, Hilgers dan Eliano akan diambil sumpah besok. Apakah keduanya bisa bela timnas lawan Bahrain dan Cina nanti? 이스라엘이랑 그 메디안 내일 그 선수 한다고 들었는데 혹시 경기 바레인 좀 되시는지? 바레인 첫
차이나 합류할 것이다. akan gabung langsung untuk melawan Bahrain dan China. Target di Bahrain sama China seperti apa? Target. Tapi kita semoga Bahrain jadi Oke. Terima kasih ya. Bulan yang lalu, setelah Toulon turnamen, ada 5 pemain keturunan yang kita merekomendasikan untuk bisa diganti kewarganegaraan. Tapi kita majukan 3, ada Tim, ada Dion, dan ada Morismo. Sedangkan 2 lagi, kayak Simon dan Sabi Moistra. Kemarin saya bicara dengan teman di Belanda, kayak Simon memberikan sinyal untuk mau bergabung, tetapi tentu PSSI akan menindaklanjuti secara administrasi, ya, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah ajukan bisa cepat terrealisasi. Negara tetangga ditahan imbang oleh serumpunnya, guys. Aduh, sangat-sangat disayangkan, guys ya. Sangat-sangat disayangkan. Dari hasil ini Malaysia menjadi juru kunci, guys. Menjadi juru kunci. Aduh, negara tetangga. Padahal gitu ya, padahal kami warga negara Indonesia gitu berharap gitu agar negara ASEAN tuh bangkit bersama-sama. Ada apa dengan negara tetangga? Padahal kalian dah bilang pada kami kalau misalkan kalian dah ada peningkatan, cuman apa ini? Apa? Tapi jujur aku sangat bersedih, guys ya. Hari ini aku jujur ada sedih dan juga ada senang, karena ini adalah Malaysia tidak lolos Piala AFC U20. Senang adalah kami lolos dan kami menjadi peringkat pertama di grup. Kenapa tim Malaysia U20 gagal sementara timnas senior kemarin bisa lolos Piala Asia? Jawabannya karena di timnas Malaysia U20 tidak ada pemain naturalisasi. Sementara di timnas senior Malaysia itu banyak pemain naturalisasi, terutama naturalisasi dari Jepang. Ya, Malaysia mengandalkan pemain naturalisasi dari Jepang ya. Tapi bukan Jepang putih, melainkan negara Jepang hijau. Pemain itu antara lain Kogi Leswaran Raj, kemudian Syamer Kuti Aba, dan pelatih legendaris Jepang hijau Raja Gopal. Apa sih kelebihan pemain Jepang hijau ini sehingga bisa membawa Malaysia lolos Piala Asia Senior? Yang pertama ya, pemain Jepang hijau ini staminanya kuat-kuat. Yang kedua, pemain Jepang hijau ini jago salto depan cewek, jago banget. Yang ketiga, Jepang hijau ini sangat mencintai negara Malaysia. Buktinya 2023 harusnya Malaysia nggak lolos Piala Asia loh. Tapi demi Malaysia lolos, Jepang hijau mengalah 1-4. Akhirnya Malaysia lolos karena dibantu Jepang hijau. Jadi ini masukan untuk timnas Malaysia U20 ya, untuk menaturalisasi lebih banyak lagi pemain Jepang hijau. Aduh, aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizak ni. Boleh pula perasan. Guys, Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia Cup Under 20 punya kualifikasi. Jom kita sembang sikit pasal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten bola sepak, tekan dulu butang follow. So, Malaysia 0, Tajikistan 1. Malaysia setakat ni dalam grouping menang pun dah, seri pun dah, dan yang ini kalah. Tapi apa yang sangat-sangat mengecewakan, mereka kalah last minute. Bolos dekat minit 94. Memang betul-betul sakit mat. Apa aku nak cakap pasal budak-budak muda kita ni, diorang ni boleh bertahan, boleh pegang bola dengan baik, possession boleh pegang, tapi bila masuk kotak penalti lawan tu macam tak ada idea, macam tak ada hala tuju macam mana nak score goal. Jadi in the end bolos last minute. So ini kedudukan sekarang selepas Malaysia kalah, okey. Dan kalaulah kita seri dengan Tajikistan tu, kita masih lagi ada peluang untuk game seterusnya. Tapi disebabkan begini rizaknya, maka tidak layak, samalah dengan Myanmar dan juga Filipina. Ini standing untuk semua grup yang ada, dan korang boleh tengok kita punya jiran-jiran dekat negara ASEAN. Tengok Indonesia, Thailand, Vietnam dan even Cambodia. Benda ni aku dah cakap daripada tahun lepas. Kalau korang nak bahan kawan-kawan Indonesia korang pasal benda lain, bolehlah kot. Tapi kalau korang nak bahan pasal bola sepak, tak boleh. Sebab level Malaysia sekarang lebih ke arah Filipina, Myanmar semua. Okay, top negara dekat ASEAN sekarang Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Malaysia bukan lagi
level itu. Okay, tak kisahlah senior team ke, under 23 ke, dan sekarang under 20. Itu kita kena terima hakikat. Daripada tahun lepas lagi aku dah cakap. Okay, adakah benda ni akan berubah suatu hari nanti? Kita tengoklah macam mana kan. So, tahniah untuk Indonesia, Thailand, Vietnam yang dah pun layak saya rasa. Dan kepada Malaysia, kita ada peningkatan. Tak adalah, try harder lah. Okay. Harimau Melaya gagal layak ke Piala Asia. Sedih, geng. Apa-apa pun kita belajar daripada pengalaman ini dan jadi lebih baik di masa depan. Ialah Garuda Muda dominasi Timor Leste. Jens Raven yang hanya berumur 18 tahun menunjukkan kualiti penyerang yang berpengalaman. Dia rajin bergerak dalam kawasan bahaya dan kerap menyusahkan defens lawan. Jadi kita simpulkan bahwa timnas Indonesia semakin kuat saat ini, mulai dari junior hingga level tertinggi yaitu senior.